Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Esa Hergatama di tutorial Ionic Firebase Part 2. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar membuat login dan sign up form. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi pindah halaman menggunakan fungsi, bukan router link, dan juga kita akan membuat alert box. Oke, ini adalah tampilan Ionic pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membuat halaman login, yang button loginnya belum berfungsi. Untuk yang sign up-nya, ini akan pindah ke halaman sign up, dan ketika kita pencet back, ini akan pindah ke halaman login. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melaksanakan, ketika kita pencet login, ini akan berpindah halaman, tapi menggunakan fungsi dan akan muncul sebuah alert box. Gimana caranya? Yuk kita lanjutin. Kita buka codingannya ya. Kita buka visual code-nya. Pertama kita code di halaman login page TS. Nah, di login page TS ini adalah di mana fungsi ataupun logika dari HTML-nya berjalan. Jadi kalau misalnya nyari logika-logika if, fungsi dan yang lain-lainnya itu adanya di .ts, tapi kalau untuk tampilan itu adanya di HTML. Apa yang pertama kali kita harus lakukan? Pertama adalah kita import dulu dua buah file, dua buah bagian yang perlu kita import, yaitu adalah pertama adalah import alert controller, A-nya gede, alert controller from. Nah, ini ada add-nya, add Ionic Angular ya, jangan lupa titik komanya. Dan yang kedua ada router, import router from Angular router. Oke, untuk alert controller ini adalah seperti message dialog yang muncul ketika kita login. Router ini adalah fungsi dari router link ya, router link yang kita gunakan di HTML, tapi kali ini kita buat fungsinya. Oke, setelah kita import, kita inisialisasi di dalam konstruktor, di mana kita buat variabelnya dan kita panggil fungsinya. Caranya adalah kita buat dulu sebuah variabel namanya alert, tipenya adalah public. Kita menggunakan alert controller, dan yang kedua kita buat lagi public, namanya adalah router, tapi kita menggunakan router. Nah, ini dua bagian ini kita gunakan untuk membuat message dialog berupa alert dan juga berpindah halaman menggunakan fungsi. Oke, setelah itu kita buat fungsinya. Fungsinya kita buat, yaitu kita tulis di bawah sini. Nama fungsinya sebenarnya bebas, tapi kita namain show alert. Ya, kita namain show alert. Di sini kita buat tipenya adalah asynchronous, asynchronous. Nah, karena nanti alert box-nya ini akan digunakan terus menerus, jadi kita bikin fungsinya akan terdiri dari dua parameter, yaitu header-nya bagian atasnya dan juga isinya. Jadi kita tulis header, terus tipenya string, dan message tipenya juga string ya. Oke, ini dua parameter untuk show alert. Nah, ketika ketika fungsinya udah dibuat, apa sih yang dijalanin? Kita buat const alert alert await this alert
Oke. Di dalam alertnya baru kita isi header, message, dan buttonnya apa? Button oke aja. Oke, jadi message box-nya akan, ini kurang clear. Akan berisi header, message, dan tipenya button oke. Oke, setelah fungsi alertnya dibuat, kita bikin fungsi dari loginnya. Asynchronous login, kita tutup aja dulu. Nah, untuk login ini parameternya nggak ada ya. Tapi kita ingin ketika tombol button loginnya itu ditekan, maka akan pindah halaman dan juga muncul alert box-nya. Jadi kita jalanin alertnya, show alert, masukkan dua parameter yang tadi emang kita udah buat, yaitu yang pertama adalah login berhasil atau login successful, boleh, selamat datang. Nah, ini cukup seperti ini aja, maka nanti alert box-nya akan tampil. Untuk make sure lagi dari via konsolnya, kita buat juga lognya, console log misalnya login berhasil. Nah, untuk pindah halamannya, jadi setelah message box-nya berhasil, ini baru kita pindah halaman. Caranya adalah this router yang tadi udah kita inisialisasi di bagian atas, kemudian navigate. Nah, navigate-nya halamannya kemana nih? Ya, navigate-nya halamannya kemana? Karena tadi login, berarti ini pindahnya ke halaman home. Ya, seperti itu. Ini kurang cukup. Ya, jadi ini untuk loginnya. Kemudian kalau udah kita save. Nah, pertanyaan saya ketika ini udah di save, apakah berfungsi? Ya, kalau kita coba pasti ini belum bisa. Kenapa? Karena kita belum panggil fungsi loginnya di tombol loginnya. Jadi untuk itu kita balik lagi ke tampilannya, ke tampilan dari loginnya. Ya, kita balik lagi ke tampilannya, login page.html. Nah, di bagian sini, kita tambahin. Nah, kalau pindah halaman langsung kan kita bisa pakai router link ya. Kalau untuk memanggil fungsi, caranya adalah klik, kemudian sama dengan petik nama dari fungsinya. Berarti kalau tadi login. Nah, harusnya sih kalau kayak gini sudah berjalan ya. Kita save, kita jalanin lagi. Kita refresh. Nah, ini kalau kita chat login. Ya, oke. Harus kita cek lagi login page.html. Oke, coba kita alertnya pindah halaman dulu. Login, show alert, constant alert, this show alert, ini show alert, login berhasil, selamat datang, login berhasil, navigate to home. Untuk pindah halamannya berhasil ya, berarti root navigate-nya ini nggak ada masalah. Coba kita cek lagi untuk membuat alertnya, asynchronous, show alert, header, string, message, string, constant alert, await, this.alert, clear.
Oke, button tutup. Oke, kita belum tampilin nih di bagian bawah sini. Kita tampilin await alert dot preset. Nah, di bawahnya ada yang kelupa, jadi kita login. Nah, login berhasil, selamat datang. Oke, jadi itu untuk alertnya di halaman login. Sekarang kita copy aja untuk di halaman sign up. Berarti ini kita kliknya, kita buat aja, kita copy juga buat di sign up HTML. Sign up di sana. Ini kita buat sign up. Oke, kita save, kita buka lagi sign up page.ts, kita copy yang login page.ts nya, kita copy yang fungsinya dulu. Oke, sign up page.ts, di bawah ini kita paste, terus kita bagian construct-nya bisa kita copy juga. Ini udah. Bagi kalian yang nggak mau nulis import, ini bisa kita import ya, klik import, juga bisa kita klik import. Nah, ini kita ganti sign up. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita pindah ke halaman sign up, dan ketika pencet sign up ya, ini kita ubah. Sini ada kesalahan, berarti sign up berhasil. Pindahnya ke halaman home ya. Nah, coba lagi refresh. Sign up berhasil. Oke, itu aja tutorial untuk membuat alert box dan fungsi pindah halaman. Kita nggak pakai router linknya langsung di HTML, tapi kita buat fungsi. Selanjutnya akan ada tutorial untuk konfigurasi Firebase-nya. Lanjut ke part 3. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!